Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat tahun baru Chinese New Year ya. Sinian Kuala Kongsi Facai buat Bapak Ibu yang merayakan Imlek gitu ya. Bapak Ibu yang tadi belum memberikan persembahan, saya mesti beritahu Bapak Ibu bisa berikan persembahan di tengah atau di QR Code. Silahkan kalau mau di QR Code di kursi itu ada ya QR Code-nya. Oke. Bapak Ibu, saya sangat terberkati dengan pujian hari ini dan saya percaya Bapak Ibu juga sama kan. Puji-pujian hari ini begitu luar biasa dan itulah yang benar di dalam sebuah acara ibadah antara pujian, khotbah, doa, semuanya itu tersambung dengan demikian rupa. Dan itu Bapak Ibu perlu tahu, itu tidak kami sudah janjian, sengaja janjian enggak. Saya enggak pernah tahu sama Niko, sama Bu Sugi, sama Ika. Kemarin ketemu sih tapi enggak pernah ngomong pujian apa hari ini. Tapi nyambung banget. Begini Bapak Ibu. Ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui di dalam hal new mindset. Katakan sama-sama saya, new mindset. Nah, mengapa itu mesti harus dilakukan? Beberapa saat yang lalu kita sudah melewati tahun baru. Sekarang kita melewati tahun baru Cina gitu ya. Pokoknya segala sesuatu adalah hal yang baru. Masalahnya kalau segala sesuatu itu nanti Tuhan akan berikan menjadi sesuatu yang baru yang Pastor Fani kemarin sudah bilang. New beginning and new hope. Permasalahannya kitanya itu ikut baru enggak? Itu masalahnya. Banyak orang suasananya baru. Rumahnya juga dicat baru. Mungkin mobilnya ganti baru. Bajunya juga baru. Itu. Tetapi mindset di dalam dirinya itu tidak baru. Walaupun di dalam kekristenan kita sering kali mendengar bahwa kita adalah ciptaan baru. Tetapi justru yang terjadi di dalam kekristenan itu orang-orang tidak menjadi baru. Mereka masih membawa cara mindset yang lama. Mereka masih membawa beban yang lama. Ada orang bilang, ada seseorang bilang mereka masih membawa sampahnya yang lama dibawa nyebrang ke tahun ini. Ini sebuah hal ironis. Padahal sebenarnya ya setiap kali peringatan tahun baru di Israel selalu diberikan mindset yang baru kepada orang-orang Israel. Dan itu sudah Tuhan lakukan di dalam perjanjian lama. Begitu juga di dalam perjanjian baru itu Tuhan lanjutkan. Nah mindset yang baru itu sekarang harus dimiliki. Terutama Bapak Ibu yang sekarang beribadah bersama-sama dengan kami di Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Baik Bapak Ibu yang datang secara onsite maupun online. Gitu. Bapak-bapak Ibu yang ada di rumah yang sekarang ibadah online. Kita mesti harus memiliki new mindset atau mindset yang baru. Jangan hanya hidup di dalam tahun yang baru, di dalam era yang baru, new beginning. Tetapi sebenarnya kita masih membawa sampah yang lama. Nah apa itu sampah yang lama? Sampah yang lama itu adalah cara hidup kehidupan yang lama. Mindset, cara berpikir kita di dalam kehidupan yang lama. Nah oleh karena itulah hari ini saya kasih judul khotbah kepada Bapak Ibu semuanya adalah mendidik. Supaya kita dibaharui. Next. Gitu. Ya mendidik supaya kita dibaharui. Ya anak yang selalu dibaharui. Anak itu kan pasti selalu dididik. Begitu ya. Next langsung. Kita buka ayatnya Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya harap Bapak Ibu bisa membuka di kitabnya masing-masing. Atau kalau enggak Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah ada kata-kata Yunani ini sengaja saya cantumkan karena kata ini sebenarnya lebih bisa dimengerti. Nanti akan saya jelaskan ya dibandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Kita baca sama-sama dulu. Ibrani 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Nah ini yang saya sebut sebagai new mindset. Sebenarnya khotbah tentang hal ini sudah saya beritahukan beberapa saat yang lalu. Tetapi sekarang harus benar-benar kita hidupi. Apa itu? Bahwa ketika ya kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu itu adalah mendidik. Katakan mendidik.
Mengapa? Mendidik Tuhan itu perlu mendidik kita. Karena begini Bapak Ibu. Kehidupan kita di dunia ini kita tahu sementara kan. Dan bukan hanya sementara, kehidupan kita di dunia ini semakin lama semakin sulit. Semakin berat sekarang. Berat Bapak Ibu. Dulu bensin masih 7.500, saya wis sabote gak karu-karuan. Kemarin saya beli sego goreng sing biasane 12.000, mundak tadi 15.000. Waktu saya tanya kok iso mundak 3.000 Pak? Kok bisa naik 3.000 Pak? Dia bilang katanya sayur iku saiki larang Pak. Itu bener ya Bapak Ibu, sayur larang. Saya dulu enggak pernah berpikir sayur larang ya, apalagi Bapak Ibu yang sudah umurnya 50 tahun lebih gitu ya. Dulu itu sayur itu kari ngeramban. Tahu Bapak Ibu ngeramban apa? What is the meaning of the ngeramban? Ramban itu loh, jokok sayur ngene. Di kali, di ladangnya apa di halamannya tetangga ngeramban. Gratis dulu. Sekarang bahkan godong gedang, daun pisang itu larangnya minta ampun, mahalnya minta ampun. Dulu godong pisang saudara bisa ambil di ladang sebelahnya rumah. Ladangnya tetangga. Gratis kalau mau. Sekarang nggak bisa. Bahkan lemper yang dijual di kafe di bawah itu duduk godong temenan. Godong plastik. Walaupun rupanya koyok godong. Tapi nek sampean suwek ini gak iso. Itu. Semuanya serba mahal. Hidup sekarang itu tambah sulit. Dulu orang dengan gaji 1 juta itu wis sogeh, mewah. Mlakune irunge munggah ngene. Sekarang mau gaji 1 juta gak sampai seminggu entek. Bener ya ibu-ibu ya? 1 juta itu duit opo? Gitu. Dulu saya pertama kali masuk kerja itu gaji 350 iku koyok wong wis paling sogeh sak dunia. Iya. Saiki 350 sampean gowo ngene pasar Kendung. Gak cukup. Paling oleh sayur ambek iwak pitik tok. Itu pun kalau dimakan gak sampai 5 hari wis entek. Apalagi keluarga kita di rumah banyak. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang hidup semakin lama semakin sulit. Nah karena kehidupan yang semakin sulit itulah, maka Tuhan hendak menyelamatkan Bapak Ibu supaya kita bisa menerima berkat yang luar biasa. Katakan amin. Nah berkat itu apa? Kan kita harus gitu. Kalau dulu kita berpikir yang namanya berkat itu Cien. Nah, karena hari ini Imlek saya rodok Mandarin titik ya. Walaupun saya ini juga orang Cina juga. Apanya? Handphone saya Cino. Nah bukan itu. Kalau berkat seperti itu Bapak Ibu gak usah khawatir. Amin. Tuhan pelihara kita semuanya. Kita tidak akan pernah kekurangan. Firman Tuhan berkata bahwa tidak mungkin orang yang benar akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya meminta-minta, gak mungkin. Gitu. Itu sudah pasti janji Tuhan kepada kita. Gak usah dipikirin kalau itu pasti Tuhan pelihara. Minimal Bapak Ibu nek gak iso mangan budal ngene Bu Sugi. Di gereja City Blessing kok dikei mangan sampai Bu Sugi. Amin Bu Sugi. Duh garuk-garuk ini Bu Sugi ini. Jadi Bapak Ibu, kalau masalah berkat-berkat jasmani, Bapak Ibu gak usah khawatir. Tuhan akan memberikan kepada Bapak Ibu tepat pada waktunya. Nah masalahnya berkat ini yang saya mau bilang ini, yang ada tertulis di sini, itu adalah berkat yang nilainya kekal. Berkat yang bernilai luar biasa, berkat yang bernilai sangat dahsyat, tetapi masalahnya banyak orang Kristen yang tidak mengejar berkat ini. Padahal ini berkat yang nilainya kekal. Berkat yang ada di dunia ini Bapak Ibu ya, berkat jasmani, kesembuhan. Saya tidak menentang kesembuhan, saya tidak menentang Bapak Ibu dapat berkat dari Tuhan berupa berkat jasmani, itu pasti akan kita terima betul. Saya sangat mengimani, meyakini Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita. Gitu. Itu pasti akan diberikan kepada kita, tapi nanti satu saat kan juga akan habis juga. Kalau Bapak Ibu sakit, minta berkat dari Tuhan supaya disembuhkan, Tuhan bisa beri kesembuhan.
Toh engkau akhirnya ya mati juga. Iya kan? Mosok mari ngono gak tahu mati. Begitu didoakan KKR hidup 1000 tahun lagi. Sampean medeni nek hidup 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu, toh nanti kita akan selesai juga di dunia ini. Oleh karena itulah fokus Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Fokus Tuhan kepada Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kemarin Bu Feni juga sudah ngajarin kepada kita. Yang percaya kepada Tuhan dan menaruh percaya kita secara benar kepada Tuhan adalah memberikan berkat kekal buat Bapak Ibu. Nah, berkat kekal itu Tuhan lakukan dengan cara yang seperti tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai 8 ini. Dikatakan di sini, jika kamu harus menanggung ganjaran, ganjaran itu bahasa Yunaninya sekali lagi bukan sok Yunani, tapi saya mau memberikan pengertian yang lebih dalam. Kata Yunaninya itu adalah paideia. Ucapkan sama saya, paideia. Nah, paling tidak rodok ngerti didik bahasa Yunani, engko nek ditakoki putune, firmane mau apa? Jawab paideia. Nah, dia kan bingung, apa Mbah paideia? Teko dhewe nang ibadah gitu. Angel jelasno gitu. Nah, paideia ini artinya adalah didikan yang diberikan kepada anak. Bapak Ibu yang punya anak pasti mengerti maksud saya ini. Ketika punya anak gak mungkin dijarno gelondong urip dewe. Saya tadi cerita dengan Bu Santi, juga Bu Narsia di belakang itu. Dulu saya waktu kecil yang didik itu emak atau mbah saya, mbah wedok saya, mbah Putri. Itu. Ketika mbah Putri mendidik saya, enak dididik mbah Putri itu, gak tahu diseneni. Ya di sini kalau ada mbah Putri, kalau punya cucu biasanya kan mau nyeneni itu sakno. Kalau bapak ibunya diseneni sama bapak ibunya. Dulu kalau bapak ibu punya anak, anaknya diseneni. Tapi begitu punya cucu, wani nyeneni. Kak wani. Karena Mbah Putri sama Kungkung atau Mbah Kakung itu senengane nukokno, dimanja, anak-anak ini dimanja. Gitu. Nah tetapi ini konteksnya itu bukan tentang nenek atau kakek. Tapi tentang ayah. Orang tua. Pasti Bapak Ibu yang pernah punya anak pasti akan mendidik anak ini gimana caranya supaya anak ini nanti jadi orang. Walaupun memang kok dadi uang memang. Ben dadi uang le. Lah terus kalau enggak dadi uang dadi opo? Mosok dadi lumba-lumba, enggak mungkin. Mosok jadi latu-latu, enggak mungkin. Jadi orang supaya jadi orang gitu. Nah, Tuhan pun melakukan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kalau cuman urusan memberkati Tuhan pasti bisa lakukan. Tetapi hal yang paling penting Tuhan berikan berkat kekal, yaitu paideia, didikan. Didikan ini wajib hukumnya diterima oleh setiap orang percaya. Karena itu adalah ciri khas seorang anak. Kalau ada orang yang tidak mau dididik, kalau ada orang yang tidak bersedia untuk dididik, kalau ada orang Kristen yang tidak mau dididik, Alkitab kita menulis, dia adalah anak-anak gampang. Anak-anak gampang ini adalah anak-anak yang sudah tidak dihiraukan lagi oleh ayahnya. Di dalam konteks orang Israel pada saat itu, yang namanya anak gampang itu adalah anaknya budak yang tidak diapa-apakan oleh tuannya. Terserah you mau hidup. Terserah kamu mau ini, kamu mau hidup dolin atau menjadi seperti apa, terserah. Kamu hanya anak secara ini aja, secara pengakuan di rumahnya orang Israel aja, tapi sejatinya kamu bukan anak. Kamu namanya anak gampang gitu. Itu namanya anak gampang. Anak gampang ini nanti tidak boleh mewarisi kekayaan orang tuanya. Nggak boleh. Dia tetap menjadi anaknya budak. Nah, di dalam Alkitab ini ya ada dua anak kan, dua jenis anak. Ada anak-anak yang bersedia dididik, paideia. Ada anak-anak yang ho paideia. Ini ho ini. Bacanya ho. Sama juga. Jadi kata diajar dengan ganjaran itu sama. Sama-sama dua-duanya didikan. Jadi kalau kira-kira kita baca itu gini.
Jika kamu harus menanggung didikan, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah anak yang tidak dididik oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari didikan yang harus diderita oleh setiap orang, maksudnya setiap orang yang percaya, kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya Bapak Ibu, di sini kita melihat ternyata di dalam dunia kekristenan atau orang Kristen itu ada dua jenis. Dua jenis anak-anak atau anak-anak Allah itu dua jenis, yang ngaku-ngaku sama yang beneran. Yang beneran itu ciri khasnya sederhana. Bersedia untuk dididik. Supaya dia memiliki mindset atau pemikiran, cara berpikir yang baru. Inilah yang disebut sebagai lahir baru. Tetapi yang kedua, ada anak-anak yang tidak bersedia. Bukan Tuhan tidak mau mendidik, Tuhan mendidik. Tapi dia tidak bersedia. Tidak bersedia untuk dididik. Hopaideia. Nah, mereka ini yang disebut sebagai anak-anak gampang. Dari yang saya jelaskan tadi, nanti outputnya atau hasilnya berbeda antara anak-anak yang bersedia dididik dengan anak yang tidak bersedia dididik. Apa yang membedakan? Next. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Allah itu, Tuhan itu memiliki pekerjaan besar buat Bapak Ibu. Apa pekerjaan besar itu? Mendidik kita semuanya. Gitu. Tetapi yang saya bilang tadi, ada dua jenis. Ada orang yang mau dididik, paideia atau paideias. Ada orang yang tidak bersedia untuk dididik. Cirinya sederhana. Orang yang bersedia dididik adalah bagaimana caranya supaya hidupnya bisa berkenan kepada Bapa. Bagaimana hidupnya supaya setiap hari kehidupannya itu bisa menyenangkan hati Bapa. Tetapi anak-anak yang tidak mau dididik, ciri khasnya kelihatan sekali. Yaitu apa? Mencari kepuasan diri. Sing penting aku seneng, sing penting aku untung, yang penting saya ini mendapatkan banyak hal, yang penting saya ini enak, yang penting saya nyaman, yang penting saya dapat berkat banyak. Itu. Terima kasih Pak Jupiter. Terima kasih. Yang penting saya bisa dapat banyak hal untuk saya, untuk dirinya. Orang seperti ini ada di dalam gereja, ada dan banyak, dan justru banyak orang-orang seperti ini. Apa yang dikejar oleh dia? Bagaimana caranya supaya dirinya bisa untung? Bahkan ketika berurusan dengan Tuhan, Tuhan pun diminta untuk mengikuti keinginannya. Beberapa saat yang lalu ada yang konseling sama saya. Dia bilang seperti ini, "Pastor, saya punya masalah. Saya sudah berdoa, dengan cara apapun saya sudah berdoa. Tetapi Tuhan kok tidak menolong saya ya, supaya keluar dari masalah itu." Saya bilang sama dia, "Loh, justru dengan masalah itu Tuhan nolong kamu loh. Dengan masalah itu Tuhan nolong kamu." Dia tidak sadar, bagi dia masalah itu bukan cara Tuhan menolong, tapi justru masalah itu menjadi beban buat dia. Jadi dia berdoa terus supaya dia terhindar dari masalah itu. Gitu. Untuk keuntungan siapa? Supaya dirinya enak, supaya dirinya nyaman, supaya dirinya cita-citanya tercapai, cita-cita dirinya. Tetapi orang yang mau dididik enggak seperti itu Bapak Ibu. Orang yang mau dididik itu ciri khasnya adalah mereka ingin bagaimana caranya hidupnya berkenan kepada Bapa. Gitu. Gimana caranya seperti itu? Hasilnya beda. Orang-orang yang mau dididik itu sebenarnya Tuhan persiapkan untuk mendapatkan berkat yang nilainya kekal, yaitu hidup baru. Setelah dia memiliki kehidupan yang baru, ini semacam kehidupan latihan kita, sekolah kita. Jadi selama kita di dunia ini, kita berada di sebuah sekolah. Sekolahnya Tuhan untuk mempersiapkan Bapak Ibu.
mendapatkan berkat yang nilainya kekal di kerajaan Allah, di sorga nanti. Tapi orang yang tidak bersedia dididik, tidak mau menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, semuanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Yang dia kejar bukan berkat kekal. Ketika berurusan dengan Tuhan, yang dikejar cuma segala sesuatu yang ada di sini, sibuk aja dengan segala yang di sini. Dia tidak sadar bahayanya. Bahayanya itu ini Bapak Ibu. Sin separatis, atau kalau saya bisa terjemahkan dengan bahasa yang biasa, itu adalah dosa yang memisahkan dirinya dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada gelombang, saat ini ada gelombang tsunami yang tingginya 10 meter. Amit-amit ya, semoga tidak gitu. Ini saya kasih contoh aja. Ada gelombang tsunami yang tingginya 10 meter melanda kota Surabaya. Dan kita ada di tengah-tengah itu. Maka masalah loro ati ambek tonggone, disiwak ambek tonggone, kepahitan itu jadi nggak ada artinya. Karena semua orang pengen gimana caranya selamat dari gelombang 10 meter. Tapi masalahnya dunia ini sedang tidak ada di dalam kondisi tsunami 10 meter. Dunia ini sekarang berada pada posisi semakin lama semakin tidak menyenangkan. Segala sesuatu mahal, tidak terjangkau, dan bukan hanya itu. Ukraina dan Rusia sampai sekarang berperang, itu masih 2 negara loh. Yang perang itu pengaruhnya dahsyat sampai seperti ini. Gitu. Coba nanti dibayangkan. Kalau tiba-tiba ada satu saja negara yang melepaskan bom pembunuh massal, maka seluruh Eropa atau seluruh Asia yang kena bom itu pasti tinggal jadi padang gurun. Terus kalau sudah sengsara seperti itu, orang baru nyari siapa? Tuhan. Kan gitu kan Bapak Ibu. Tuhan itu jadi seolah-olah jadi tabrak-tabrakan, nek butuh tok. Baru orang cari Tuhan. Perhatikan. Belum tentu loh orang diberkati sama Tuhan dengan berkat uang, dirinya bisa lebih rendah hati. Enggak. Yang ada kalau orang dulu, waktu dulu enggak punya apa-apa, sekarang sudah punya uang sedikit aja, wis rodok sombong wisan. Cara ngomongnya beda, cara memperlakukan orang berbeda. Gitu-gitu kan. Ada orang juga dulu enggak punya apa-apa, bisa rendah hati. Tapi sekarang ketika diberi jabatan agak tinggi dikit, widih sombongnya minta ampun. Kayak iku mau, melakukan ndangak. Nah, gak delok ngisor Risan, kesandung gak ero. Ada orang-orang seperti itu, makanya Bapak Ibu. Bukannya Tuhan itu tidak mau memberkati Bapak Ibu. Saudara yang sudah berdoa bertahun-tahun kepada Tuhan, yang sudah minta bertahun-tahun kok kayaknya gak dikasih. Saya kasih tahu ya. Tuhan itu bukannya tidak bisa memberi Bapak Ibu. Tetapi dengar, Tuhan lebih sayang kepada karakter Bapak Ibu. Supaya karakter kita, hidup kita ini semakin lama menjadi orang yang semakin berkenan kepada Bapa. Cek tak umbene sih. Ngelak. Terima kasih sudah dibantu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu lebih ingin Bapak Ibu semakin lama semakin berkenan. Lebih baik Tuhan membiarkan Bapak Ibu berada di kondisi yang seperti ini. Tapi belajar rendah hati. Tapi bisa belajar mengampuni orang lain. Tapi bisa belajar untuk sabar. Mengapa? Karena kalau Bapak Ibu rendah hati, sabar, dan bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain, Bapak Ibu itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sebuah hal yang besar di mana Bapak Ibu nanti akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Ini gak main-main. Ini bukan hal yang kecil. Ini hal yang besar sekali. Makanya Bapak Ibu, hargailah waktu-waktu bersama-sama dengan Tuhan seperti ini.
Karena waktu-waktu bersama Tuhan seperti ini doa, ibadah, baca Alkitab adalah cara supaya Bapak Ibu mengerti dengan jelas apa yang Tuhan maksudkan supaya kita lakukan. Sekali lagi ya, kalau cuma untuk memberkati Bapak Ibu gampang. Banyak orang contohnya kesaksian-kesaksian itu diberkati. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika Bapak Ibu diberkati, apakah ketika Bapak Ibu sudah ditolong, karakter Bapak Ibu berubah? Itu masalahnya. Oh, saya berubah Tuhan nanti. Belum tentu, karena kenyataannya banyak orang yang sudah lupa. Coba berapa banyak orang di tempat ini yang dulu pernah ditolong Tuhan, pernah ngalami pertolongan jamahan Tuhan di tempat ini, sekarang tidak ada di sini. Bahkan mereka sekarang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak yang seperti itu Bapak? Dulu sakit minta pertolongan Tuhan, tapi sekarang begitu sembuh udah lupa. Gak mau ke gereja. Ketika ditanya, oh kok saya ke gereja kok tapi online. Iya kalau online, nek ambek mancing. Ambek delok TV ini. Begitu oleh iwak. Sing didelok TV ini apa iwaki? Iwaki. Itu. Makanya Bapak Ibu. Cara Tuhan mendidik Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa itu? Tuhan memberikan masalah, Tuhan memberikan persoalan dalam hidup Bapak Ibu supaya membuat Bapak Ibu itu terlatih untuk bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu itu punya masalah, punya persoalan itu kan kayak orang menderita gitu ya. Kayak gak enak gitu loh, kok punya masalah. Harusnya saya ini tenang, gak duwe masalah. Ini kan sama saja dengan orang yang tidak mau dididik kan. Orang yang mau cepat-cepat melepaskan dirinya supaya gak punya masalah, gak punya persoalan, gak punya pergumulan. Itu sama dengan orang yang gak mau dididik. Karena justru lewat masalah dan persoalan itu kita dididik Pak, Bu. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, Tuhan itu sangat detail loh kepada Bapak Ibu semuanya. Masing-masing orang itu Tuhan buat berbeda cara Tuhan membentuknya. Walaupun sama-sama supaya kita bisa menjadi orang yang sabar. Supaya sama-sama umpama ibu A sama ibu B. Gimana caranya Tuhan mendidik supaya mereka berdua jadi orang yang sabar? Beda caranya. Itu luar biasanya Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Detail banget. Jadi setiap masalah dan persoalan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk mendidik Bapak Ibu. Dan yang sekarang menjadi penentu adalah respon Bapak Ibu terhadap didikan itu. Respon kita kayak apa? Kalau respon kita itu kita malah ngamuk-ngamuk, malah marah-marah, malah gak terima, malah sakit hati, malah merasa bahwa kita diinjak. Ini orang gak bisa dididik. Mengapa? Karena bagi dia yang dihargai hatinya. Oh aku gak diuangno, oh aku gak dianggap, oh aku gak penting gitu loh. Justru Bapak Ibu itu mengalami masalah, dihina orang, diperlakukan sama orang itu gak dihargai dan lain sebagainya. Membuat kita belajar rendah hati loh Pak. Membuat kita belajar rendah hati loh Bu. Tuhan Yesus itu kurang hebat apa? Jamir. Nanti kalau nggak nutut ini masih ada satu ayat tapi nggak nutut kayaknya. Bapak Ibu bisa datang di ibadah kedua gitu. Ini nih akhirnya aku ngomong suwi, 3 jam saja nih. Ketika Bapak Ibu itu mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan apapun. Tuhan itu secara detail mempersiapkan Bapak Ibu supaya memiliki respon yang benar terhadap masalah itu. Responnya apa? Sama seperti Tuhan Yesus. Yesus itu bukan orang yang biasa loh. Dia Tuhan. Diolok-olok sama orang kayak gitu. Bahkan yang menyakitkan itu ya. Pagi Yesus itu masuk ke kota Yerusalem. Sorenya sudah langsung dibilang salibkan dia. Coba gak kurang ajar. Itu sama saja ya. Bapak Ibu masuk gereja ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Shalom Tuhan berkati. Mari ngono begitu sore. Sampean diidek. Dilokno.
alismu miring, jenggotmu pok dawa sebelah. Kayak dihina gitu, kelambimu elek, urip pisan digituin. Apa yang kita lakukan? Itu kalau kita itu seloroh hati pisan, sakit hati kan. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan. Ketika dia dihina sama orang dan dibilang, salibkan penipu itu, salibkan dia. Tuhan berkali-kali bilang seperti ini, Tuhan ampuni mereka, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan hal itu yang mesti harus selalu kita ingat dan kita kerjakan Pak Bu. Ada orang menghina kita, ada orang memperlakukan kita tidak adil. Lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ojo cincing-cincing roh. On guru ngeruh aku sopo. Dijak gegeran wong. Duh. Gak bisa dibentuk. Jadi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu harus lebih memilih berkat yang nilainya kekal. Sekali lagi ya saya bilang, kalau cuma untuk menyembuhkan Bapak Ibu dari sakit, Tuhan bisa lakukan dengan cara yang luar biasa. Kalau cuma memberkati Bapak Ibu dari orang yang punya utang, akhirnya diberkati pekerjaan dan akhirnya bisa membayar utang itu, gampang Tuhan bisa lakukan. Kalau cuma mengubah cucu kita, anak kita, Tuhan bisa lakukan. Tapi masalahnya apakah itu merubah karakter kita? Makanya Tuhan lebih rela ya melihat anak-anaknya itu dididik. Kalau bahasanya Indonesia itu rodok ngeri saja nih, dihajar. Dihajar kan digepui, wepui gitu itu. Makanya banyak orang bilang, nggak mungkin Tuhan menghajar kita. Kan nggak nonton bahasa Yunani ini. Menghajar itu mendidik. Mendidik seperti seorang anak, tidak menyakiti. Jadi gitu Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu semuanya di tempat ini layak ketika sampean itu nanti ada di dalam kerajaan Allah. Atau kalau bahasa Alkitabnya, supaya Bapak Ibu layak menjadi mempelai. Ini pelajarannya kabar mempelai jadinya. Supaya kita menjadi mempelai Tuhan. Bapak Ibu didandani, koyok pengantin itu loh. Pengantin itu kan didandani dulu. Kalau mantenan di sini ojo sampai ya kumus-kumus mari ngono ngomong Mbak Sugi. Aku manten Mbak. Kumus-kumus jian. Terus manten nang kene elek nanti dipoto. Kan orang dipiling dulu, dipiling itu dibersihkan gitu. Di make up. Kalau bapak-bapak enggak pernah merasakan make up itu, kalau ibu-ibu pernah. Make up sing tebel iku abot. Istri saya ngomong, make upan iku gak enak gitu. Karena ditempeli, apa meneh nek manten, ditempeli macam-macam, sanggule ngene, digandoli ngene. Nek bapak-bapak mungkin melakukannya dadi ngene gitu. Ibu-ibu itu kuat loh, adik-adik itu yang manten-manten itu. Gitu. Dipersiapkan. Ketika kita ada di dunia ini, Tuhan mempersiapkan sampean loh Bu, Pak. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, tidak banyak orang Kristen yang mau dididik kayak gini. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali kepada Bapak Ibu. Kerinduan Tuhan menjadikan Bapak Ibu benar-benar menjadi anak-anak Allah. Bukan anak-anak gampangan yang cuma mencari keuntungan diri kita. Mindsetnya dirubah ya. Sekarang kekristenan kita itu adalah kekristenan yang bersedia untuk dididik. Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan, pulanglah. Bertumbuhlah di dalam damai sejahtera dengan melakukan firman Tuhan yang telah kau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai ketemu kita minggu depan.